Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bullying. Khususnya pada video kali ini saya akan membahas apakah kita termasuk korban ataukah sebaliknya kita termasuk pelaku pembulian. Karena terkadang kita merasa sebagai korban pembulian, namun ternyata kita merupakan pelaku tanpa kita sadari. Yang pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu bullying. Bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dengan menggunakan ataupun tidak menggunakan alat bantu yang bertujuan agar korban merasa tertekan, baik secara fisik maupun emosional. Ada beberapa ciri-ciri dari pelaku pembulian. Secara psikologis, pelaku lebih agresif, hiperaktif, destruktif, sifat mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi yang rendah. Secara fisik, pelaku pembulian biasanya lebih kuat dan mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi. Secara sosial memiliki jumlah massa yang banyak. Pelaku bullying biasanya kuat, agresif, impulsif, menunjukkan kebutuhan atau keinginan untuk mendominasi dan memperlihatkan kekerasan. Kemudian, ada pun ciri-ciri dari korban pembulian adalah secara psikologis korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti slow learner, Down syndrome, retardasi mental, dan lain-lain, serta memiliki sifat pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, self-esteem yang rendah. Secara fisik, korban juga memiliki perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, gaya bicara, penampilan, dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa peran-peran dalam pembulian. Yang pertama, bully, yang kedua asisten bully, yang ketiga reinforcer, yang keempat victim, yang kelima defender, dan yang keenam outsider. Yang pertama bully. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asisten bully juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah dari si bully. Yang ketiga adalah reinforcer, adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton, dan sebagainya. Yang berikut adalah outsider, adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Jadi bagi kita yang mungkin pernah melihat tindakan bullying namun bersikap diam saja, kita termasuk dalam peran-peran pembulian. Yang berikut, mari kita bahas tentang apa saja bentuk-bentuk dari pembulian. Yang pertama ada perundungan fisik. Perundungan fisik merupakan bentuk perundungan yang dapat dilihat secara langsung dan dirasakan oleh korban, seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, meninju, dan lain-lain, dan biasanya meninggalkan bekas-bekas fisik seperti memar, bengkak, dan sebagainya. Yang kedua adalah perundungan verbal dan yang mungkin seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara lisan seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan sebagainya. Jadi hati-hati bagi kita semua yang bisa jadi kita termasuk dalam pelaku pembulian secara verbal ini dengan kata-kata kita yang menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga ada cyberbullying, khususnya bagi kita generasi yang sangat akrab dengan media sosial.
Cyberbullying ini sering kali terjadi karena cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan di dunia maya seperti melalui media sosial, aplikasi chatting, atau surat elektronik seperti email. Namun, yang paling besar saat ini adalah pembulian di dalam media sosial yang sangat-sangat memakan korban dari berbagai kalangan dan usia. Berikutnya ada perundungan sosial. Perundungan sosial merupakan perundungan yang dilakukan sekelompok orang seperti meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan gosip tentang seseorang, mempermalukan orang lain di depan umum. Kemudian, mari kita bahas apa saja dampak dari pembulian ini, baik dampak dari pelaku maupun korban. Yang pertama, dampak bagi pelaku. Kita perlu ketahui bersama bahwa bullying sama sekali tidak ada dampak positifnya, baik bagi korban maupun pelaku. Dua-duanya mendapatkan dampak negatif. Yang pertama, bagi pelaku bullying. Pelaku akan terperangkap dalam peran sebagai pelaku bullying. Mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat atau dirinya lah yang paling benar dan harus disukai, dan dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang. Kemudian, adapun dampaknya bagi korban bullying adalah korban bisa merasa depresi dan marah terhadap diri sendiri. Pelaku bullying, orang dewasa dan orang-orang di sekitarnya mempengaruhi prestasi akademik, bahkan akan jauh lagi ke dalam pengasingan karena tidak mampu mengontrol hidupnya dengan cara-cara yang konstruktif. Korban bullying juga cenderung merasa takut dan cenderung memiliki self-esteem yang rendah, kepercayaan diri yang rendah, penilaian akan diri sendiri yang buruk, tingginya depresi, kecemasan, ketidakmampuan, hipersensitivitas, merasa tidak aman, panik, gugup dimanapun termasuk di sekolah, konsentrasi terganggu, penolakan oleh rekan atau teman, menghindari interaksi sosial, lebih tertutup, memiliki sedikit teman, serta terisolasi dan merasa kesepian. Berikutnya, kita dapat mencegah, tentu saja kita sangat dapat mencegah adanya bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena merasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Lama-kelamaan, si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman. Cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa teman-temanmu itu sehat dan tidak suka melakukan tindakan bully. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja melakukan perlawanan, tapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa
tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Yang berikut, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Sebagai korban bully, sebagian korban bully akan merasa tidak berharga dan putus asa. Namun, untuk mencegah bullying yang menghancurkan dirimu sendiri, sikapi dengan positif semua perundungan tersebut. Jadikan bulian sebagai sarana penyemangat agar kamu bisa meraih suksesmu. Ingat, balas dendam terbaik bukan membalas perbuatan jahat mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa dirimu bisa menjadi sukses dan lebih baik dari mereka yang pernah membuli kamu. Dan yang terakhir, laporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu menjadi korban perundungan, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindak perundungan ini ke pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan bullying. Dan kita perlu ingat bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya, perbuatan salah terdapat konsekuensinya. Nah, setiap pelaku pembulian ini tentunya memiliki hukuman yang setimpal dalam hukum di Indonesia. Selain itu, ajaran-ajaran agama apapun khususnya yang diakui di negara kita, semuanya sangat-sangat menentang adanya perundungan atau pembulian. Maka dari itu, kita semua harus menghindari adanya pembulian dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih.